Setiap bangunan tua memiliki rahasia. Di balik dinding yang mengelupas dan lorong yang sunyi, tersimpan residual energi dan waktu yang menolak untuk hilang. Kita sering menyebutnya sejarah, namun penduduk lokal menyebutnya penunggu. Kita hidup di era silikon dan satelit, di mana hampir semua hal bisa dijelaskan oleh algoritma. Namun, saat lampu padam dan suhu ruangan tiba-tiba turun, atau lewat jalan yang sepi, seringkali bulu kuduk kita merinding dan logika kita seringkali menyerah pada rasa takut yang berlebih. Hantu, itu yang terlintas di pikiran kita. Hampir setiap negara di bumi memilikinya. Tapi, apakah hantu itu sebuah entitas fisik? Ataukah ia adalah manifestasi dari sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam diri kita? Dalam dunia paranormal dan kepercayaan masyarakat tertentu, perwujudan dari hantu adalah OBS atau Out of Body Experience, seringkali didapatkan melalui tangkapan gambar dari kamera dalam entitas cahaya berbentuk lingkaran-lingkaran kecil yang biasanya menjadi anomali di dalam foto, seringkali disebut perwujudan setan atau hantu. Dalam literatur okultisme, OBS sering disebut sebagai proyeksi astral. Dalam Alkitab, ditemukan dalam 2 Korintus 11:14. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat-ayat pada konteks ini membahas hamba setan yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus dan pelayan-pelayan kebenaran. Ungkapan malaikat terang yang ditemukan dalam 2 Korintus 11:14 tidak dimaksud sebagai gambaran yang deskriptif, melainkan ungkapan itu digunakan untuk menekankan sifat penipunya. Iblis ingin supaya kita mempercayai bahwa ia benar, meski realitanya ia penuh dusta. Dalam puisi Inferno karya Dante Alighieri yang ditulis pada abad ke-14, terungkap sosok setan digambarkan memiliki 2 sayap lebar. Sayap tersebut sangat besar dan perkasa, seperti burung yang begitu besar. Menurut Montesano, sayap setan mungkin berasal dari mitologi Babilonia karena hubungan setan dengan sosok Lilith. Lilith sendiri merupakan setan Babilonia kuno yang digambarkan sebagai perempuan bersayap yang terbang sepanjang malam, merayu pria dan menyerang wanita hamil dan bayi. Sementara menurut British Library, banyak penggambaran iblis di zaman pertengahan memiliki ciri kebinatangan, termasuk memiliki ekor, cakar, tangan berselaput, dan kuku terbelah. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, gambar setan digunakan dalam iklan dan kartun satir. Dalam salah satu kartun tahun 1900, dia dikejar oleh seorang juru kampanye hak pilih perempuan. Selain tanduknya, ia juga seluruhnya berwarna merah, dengan janggut runcing dan membawa garpu rumput. Pengembara ini sendiri berasal dari produksi teater. Bagi paranormal, OBS banyak yang menyebutkan bahwa itu adalah bentuk proyeksi energi makhluk halus yang masih belum sempurna, biasanya berbentuk lingkaran-lingkaran kecil yang bergerombol. Ketika proyeksi energi itu menjadi sempurna, maka makhluk halus atau hantu bisa mewujudkan dirinya menjadi wujud utuh seperti manusia, kuntilanak,
pocong, dan lain-lain. Pendapat ini didukung tangkapan kamera saat mendapatkan foto bentuk OBS kebanyakan berada di tempat yang angker atau tempat yang dianggap mistis. Berbeda ketika mencari foto OBS di tempat yang ramai dan tidak berada di tempat yang dianggap mistis, akan terasa sangat jarang mendapatkan foto OBS itu. Jadi apakah setan atau hantu itu sebenarnya ada? Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Sebagian besar riset ilmiah berfokus pada mengapa otak manusia mempersepsikan keberadaan hantu. Yang pertama melalui infrasonik atau suara frekuensi rendah. Frekuensi suara di bawah 20 Hz tidak terdengar manusia dapat menyebabkan getaran pada bola mata yang memicu penampakan di sudut mata, serta menimbulkan perasaan cemas atau merinding. Yang kedua, beberapa studi menunjukkan bahwa fluktuasi medan magnet yang kuat dapat mempengaruhi lobus temporal otak, menyebabkan halusinasi atau sensasi sedang diawasi. Ketiga, kecenderungan pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia untuk mencari pola yang akrab, seperti wajah atau bentuk manusia dalam stimulus acak, seperti bayangan di dinding atau gumpalan asap. Secara sains, fenomena melihat hantu atau setan tidak dipandang sebagai interaksi dengan entitas dari dimensi lain, melainkan sebagai hasil dari reaksi fisiologis, gangguan persepsi, atau kondisi lingkungan tertentu. Alasan paling umum mengapa kita melihat wajah atau sosok di tempat gelap, otak manusia diprogram secara evolusioner untuk mengenali pola, terutama wajah manusia. Saat cahaya minim, otak menerima informasi visual yang tidak lengkap. Untuk mengisi kekosongan tersebut, otak menebak pola yang paling familiar, yaitu sosok manusia. Tumpukan baju di kursi atau bayangan pohon di jendela sekilas tampak seperti orang yang berdiri. Banyak laporan penampakan setan yang duduk di dada atau berdiri di pojok kamar terjadi saat seseorang baru bangun atau akan tidur. Penjelasannya, tubuh berada dalam fase REM atau Rapid Eye Movement, di mana otot dilumpuhkan agar kita tidak mempraktikkan mimpi. Jika otak terbangun sebelum fase ini selesai, terjadi tumpang tindih antara mimpi dan realitas. Sehingga otak yang dalam mode panik karena tubuh tidak bisa digerakkan akan memproyeksikan ancaman, yaitu halusinasi hipnagogik berupa sosok hitam atau makhluk menyeramkan. Selanjutnya, dalam kasus Rumah Hantu H yang diteliti oleh dokter mata William Wilmer 1921, membuktikan bahwa seluruh keluarga berhalusinasi melihat hantu karena kebocoran tungku pemanas. Kemudian bagaimana pendapat sains mengenai cahaya OBS atau ORB dalam gambar yang sering disebut proyeksi adanya sosok hantu? Dalam sains optik, khususnya dalam dunia fotografi, cahaya lingkaran kecil yang sering muncul dalam foto dan seringkali diklaim sebagai hantu, energi spiritual atau orb, memiliki penjelasan teknis yang sangat rasional. Fenomena ini secara ilmiah dikenal sebagai backscatter atau orb artifacts. Transcription. Backscatter. Orb artifacts. Penyebab backscatter atau hamburan balik. Penyebab utama dari lingkaran cahaya ini adalah pantulan cahaya lampu kilas atau flash pada partikel kecil yang berada sangat dekat dengan lensa kamera. Pemicunya seperti debu, butiran air, kelembapan, jamur, serbuk sari atau bahkan serangga kecil. Penjelasannya, saat flash menyala, cahaya mengenai partikel tersebut dan memantul kembali ke lensa. Karena partikel tersebut berada di luar titik fokus atau out of focus, mereka terekam sebagai lingkaran cahaya yang memudar atau transparan. Seringkali orang mengaitkan karakteristik tertentu seperti warna-warna yang berbeda pada lingkaran ini dengan hal gaib, namun sains menjelaskan bahwa ini disebabkan oleh aberasi kromatik atau pembiasan cahaya melalui partikel air seperti pelangi kecil, bukan indikasi suasana hati entitas energi gaib.
Selanjutnya banyak kasus terkhususnya pada kamera inframerah CCTV, OBS atau ORB ini terlihat bergerak, bahkan seperti asap yang bergerak teratur. Jika orb tampak memiliki ekor atau terlihat bergerak dalam video, itu adalah efek motion blur dari partikel debu yang tertiup angin atau terkangkap oleh frame rate kamera yang rendah. Penjelasan munculnya banyak ORB di tempat angkar adalah tempat tua atau terbengkalai biasanya memiliki konsentrasi debu yang sangat tinggi, yang secara otomatis meningkatkan peluang munculnya backscatter dalam foto. Jadi dapat disimpulkan bahwa ORB yang ada di dalam gambar foto atau video disebabkan karena kamera compact dan ponsel pintar lebih sering menghasilkan fenomena ini dibandingkan kamera profesional besar. Hal ini disebabkan jarak flash dan lensa terletak sangat dekat dengan lensa. Sudut pantulan yang sempit ini membuat cahaya lebih mudah memantul langsung kembali ke sensor. Sains menyimpulkan bahwa 99% foto orb adalah masalah teknis fotografi. Eksperimen di laboratorium telah membuktikan bahwa sains bisa menciptakan ribuan hantu lingkaran atau ORB ini hanya dengan mengibaskan kain berdebu di depan kamera yang menggunakan flash. Jadi apakah hantu itu nyata atau hanya sekedar proyeksi halusinasi sesaat karena merasa ketakutan? Berikan jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Lira Dreams untuk konten selanjutnya.